TP2KB P3A official. Ketemu lagi bareng saya Tevida dalam acara Obras, obrolan asik santai. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berkunjung ke salah satu balai KB, tepatnya di Kecamatan Gunung Puyuh. Tapi jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan komen. Salam Gandra. Salam, salam, salam. Remaja Gandra. Sehat, cerdas, ceria. Ayo kita main. Mendampingi keluarga ya. Kalau yang pertama mungkin tindak lanjutnya kita perlu ada koordinasi. DP2KB P3A official, sepertinya ini personil balai KB Kecamatan Gunung Puyuh sedang pada kegiatan nih. Kita langsung saja yuk ke sana. Assalamualaikum. Luar biasa pada kesempatan siang hari ini ya. Kumaha kabarna Padian Alhamdulillah. Padian Sediana SE. Ina dengar dia alhamdulillah siap pribadi rekan-rekan kayaan sehat walafiat. Padian selaku koordinator lapangan ya Kecamatan Gunung Puyuh. Gunung Puyuh. Hadir juga di sini. Ini ada PLKB ya. PLKB terus TPD, teman-teman dari Motekar ya. Lanjut lagi nanti ada ketua Posyandu ya. Terus ada apa? PKK, PKK kelurahan ya. Dan Pos KB ya. Pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini lengkap ya Pak Dian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat semuanya. Alhamdulillah. Tadi juga di sini ada apa simulasi BKR ya. BKR. BKR ya. Pak Dian kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Panjang lebar memberikan informasi kepada masyarakat. Siap ya Pak Dian ya? Oh insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Apa yang saya lakukan itu yang saya nanti berikan informasi. Ya, Pak Dian. Ini ada beberapa pertanyaan, di sini mungkin bisa dijawab sama teman-teman juga di sini ya. Dari PLKB-nya, kumaha darah ramang sadayana. Alhamdulillah ya. Ini ada pertanyaan nih Pak Dian nih. Bagaimana pengembangan sosialisasi 1001 cara komunikasi orang tua kepada remaja? Terima kasih Bida ya. Ya. Boleh saya ini pakai bukan konsep ini barulah udah tua begini kalau untuk menghafal papan buku ya. Bangga untuk memberikan informasi yang Iya, akurat kepada iya. masyarakat ya. Agak jelas gitu Bangga. ya. Baik Bu Bida, ini ada program kesempatan untuk membangkitkan peran strategi orang tua Ya. ya, khususnya terhadap remaja. Ya. Ini ada 10 pilar yang harus kita nanti sosialisasikan baik itu ke rekan-rekan maupun ke nanti ke kelompok yang menjadi sasaran kita ya. Di antaranya mungkin nanti ada kelompok sasaran, yaitu di antaranya adalah kelompok bina kuat remaja dan pusat informasi konseling remaja baik itu di masyarakat maupun di sekolah ya. Pertama ini ada yang perlu kita sampaikan juga tentang pembelajaran pada orang dewasa ya, pada orang dewasa. Dan yang kedua memahami tentang remaja. Tentu seperti hal kita ketahui bahwa cara pembelajaran terhadap orang dewasa itu beda terhadap anak. Itu yang nanti saya akan sampaikan dan nanti gambarnya isi dari itu perlu nanti kita sampaikan. Yang kedua ini mengenai materi pemahaman konsep pola asuh ya. Kita nanti akan jelaskan juga atau kita akan sampaikan dan kita sosialisasikan bagaimana sih dan apa itu pola asuh. Betul. Ya, kadang-kadang sebagian masyarakat masih masih membatasi atau masih tabu tentang itu pola asuh ya. Itu yang kedua nanti di sini juga kita akan mengefektifkan bagaimana sih pola asuh terhadap remaja ya, karena dunia sekarang ini mungkin yang perlu jadi sorotan perhatian itu salah satunya adalah remaja. Nah, ini yang keempat itu materi perilaku berisiko ya, karena kan kalau anak remaja pengennya ingin coba, ingin melakukan, ingin ngetren di lingkungannya ya. Nah ini hal yang perlu kasih kita kisi-kisi ya, itu untuk berisiko misalnya dia menggunakan nafsa, narkoba
seks bebas, ya itu ada penanganan khusus terhadap orang tua terhadap anaknya atau terhadap remaja itu sendiri, ya. Nah ini untuk kelima yaitu komunikasi efektif. Nah ini komunikasi efektif perlu ini ada strategi, ya di dalam 1001 cara komunikasi kita orang tua terhadap remaja. Ini perlu yang harus kita nanti sosialisasikan terhadap masyarakat, ya. Terus yang keenam itu perencanaan masa depan. Tentu antara hidup beliau dan mimpi remaja ke depan ini perlu ada bimbingan dari orang tua agar sampai anak ini jangan sampai ya anak ini nanti salah arahan terhadap kehidupannya, ya. Yang ketujuh membangun kemandirian, ya. Nah ini perlu tahu semua bahwa apa itu kemandirian, terus makna sejati dari kemandirian, terus menumbuhkan bagaimana anak ini muncul untuk berkepribadian mandiri. Itu yang perlu kita nanti kaji, yang perlu kita nanti sampaikan kepada masyarakat, khususnya ke kelompok kegiatan BKR dan IR, ya. Ini yang kedelapan yaitu cakap berliterasi dengan digital, ya. Ini perlu kita ini memberikan pemahaman tentang aturan pengguna digital dan pemanfaatan efektif secara positif terhadap remaja itu sendiri, ya, dalam penggunaan digital. Jangan sampai ini anak nanti terjebak pada hal-hal yang memang negatif, ya, game online dan lain sebagainya yang sifatnya perjudian dan lain sebagainya, ya. Ini yang ke-9 kecakapan pendidikan espro, ya. Ini perlu dimiliki oleh orang-orang tua tentang kesehatan reproduksi, ya, tentang kesehatan reproduksi, karena kan seperti sekarang itu banyak tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual. Nah ini perlu dipahami oleh remaja kita, ya. Ini yang terakhir cakupan pendidikan seksual dan seksualitas, ya. Ini yang kadang-kadang orang tua gampang tentang pemahaman tentang seks, ya. Ini yang perlu harus nanti ditangkap, dilakukan, disosialisasikan ke remaja tentang seksual, ya. Nah ini wadahnya Bu Fida untuk sosialisasi ini salah satunya yaitu pertama orang tua yang mempunyai remaja di kelompok BKR, ya. Kemudian saya ada pertanyaan juga, ya. Ini mungkin bisa dijawab sama teman-teman di sini, ya. Dari TPD-nya untuk gratisan. Ini TDD, saya mau tanya karakteristik remaja bagaimana sih cara memahaminya? Sebetulnya karena remaja itu unik, ya, unik dalam berbagai hal. Karena saya sendiri punya remaja, jadi saya memahami remaja itu bukan dari buku atau apa segalanya, tapi memang saya belajar dulu dari diri saya sendiri, ya, dari keluarga kecil saya sendiri, gitu, ya. Pertama, anak remaja itu mempunyai semangatnya yang tinggi. Biasanya kan anak-anak usia SMP SMA itu, wah kalau melakukan sesuatunya pasti dia semangat, ya. Itu biasanya, ya. Terus remaja biasanya suka ingin tahu, segala sesuatunya dia pengen tahu apa yang kita kerjakan, apa yang mereka kerjakan sendiri, banyak berkonsultasi sama kita sebagai orang tuanya. Itulah anak remaja zaman sekarang. Terus remaja itu biasanya emosinya tidak stabil, ya. Emosinya tidak stabil, dia mudah memutuskan sesuatu permasalahan yang menurut dia itu benar menurut saya. Ya disitulah perlunya pendampingan kita sebagai orang tua atau di dalam wadahnya seperti Pak yang katakan tadi BKR. Disitulah fungsi dari orang tua untuk mendampingi remajanya, ya. Terus anak-anak remaja itu pada umumnya, ya, memang tidak semua anak-anak itu pasti istilahnya suka ada cinta monyet. Nah itulah anak-anak remaja udah untuk jatuh cinta, ya, kata bahasa kita yang udah jatuh cinta, karena mungkin dia mencari pengalaman meren, ya, dalam bahasa Sunda meren saya ingin tahunya gitu, ya, apa sih lawan jenis itu seperti apa yang mereka yang berada di lingkungan dianya, gitu. Terus senang berkumpul dengan rekan-rekan sebayanya. Apa kan zaman sekarang kan bahasanya banyak yang tempat-tempat nongkrong, kafe, angkringan, ya. Itu biasanya kan anak-anak remaja sering banget tuh mampir ke tempat-tempat kan yang terlibat di kelompoknya, iya, karena mungkin dengan berbagi pengalaman dengan sesamanya mungkin dia lebih enak, kayaknya lebih leluasa, gitu. Buat kita harus pendampingannya benar-benar. Dan kekerasan di dalam perilaku dia sendiri banyak tuh di YouTube, kadang-kadang kan dia di-share dengan perilaku yang
sekarang ya. Itu supaya terhindar dari itu makanya tidak diadakan oleh kita. Merokok, anak-anak sebetulnya tidak dilarang gitu aja mengenai merokok, tapi kan setidaknya dengan banyaknya aktivitas dia, kesibukannya dia jadi mengurangi lah gitu ya saya, dan mengurangi juga penglihatan dia seperti yang Pak Dian katakan terhadap gadget. Dan kita harus memantau mereka melalui hal-hal link-link yang kurang bagus, yang disaring lah terkait pornografinya. Juga yang paling sering di antara remaja itu tawuran. Ya, kita harus pengetahuan bahayanya tawuran. Itu mungkin saya tidak Banyak sekali manfaatnya ya. pernikahan dini itu iya, Pernikahan ini ya. pernikahan dulu juga sebetulnya rawan sekali bagi remaja kita ya. Makanya di PR sering-sering kita memberi arahan kepada mereka bahwa pernikahan itu lebih baik direncanakan. Usia ideal. Ya, berapa ya? 2125 Keren. 2125 keren. Ini ada pertanyaan lagi nih ya pada sesi kesempatan siang hari ini. Ini bagaimana peran orang tua terhadap remaja? Mau disampaikan? Bu Sri aja lah. Oh, Bu Sri, Silakan. Mangga Bu Sri. Terima kasih, Mbak Gita. Ini ada peran orang tua kepada remaja. Di antaranya adalah satu sebagai pendidik ya, di mana orang tua sebagai pendidik, satu informasi utama itu dari orang tua untuk remaja. Yang kedua itu sebagai panutan, tidak ya, sebagai panutan orang tua harus menjadi panutan bagi remaja. Yang ketiga yaitu sebagai pendamping. Jadi mendampingi anak remaja kita di saat dia ada yang bermasalah atau ada keinginan ketidaktahuan, kita harus mendampingi dia. Jadi jangan sampai dia tersesat kepada arah yang negatif. Kemudian ada juga sebagai orang tua sebagai penasehat bagi remajanya, yaitu kita harus menasihati di mana remaja-remaja kita kan yang ingin tahu bagaimana supaya kita harus menasihati dia agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua itu kalau bisa sebagai tempat Curhat, dalam permasalahan ya, anaknya itu. Kemudian sebagai komunikator juga, betul. Jadi harus di antara orang tua dan anaknya harus ada komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai dia mencurahkan curhatan hatinya kepada orang lain. Jadi harus kepada orang tua. Jadi kalau kita memposisikan dia ke anak kita supaya curhat-curhat jangan sampai ke orang lain. Kemudian sebagai teman tidak ada teman, sahabat. Jadi kita remaja kita diposisikan harus sebagai teman dan sahabat. Orang tua multifungsi gitu ya. Jadi harus sebagai teman dan sahabat. Jadi kalau kita kan kalau dengan sahabat dengan teman enak gitu ya. Lebih terbuka. Lebih terbuka. Mungkin itu saja 6 poin yang peran orang tua pada remaja. Penuhun ya, Bu Sri ya, atas penjelasannya. Sama-sama. Mungkin ini ada pertanyaan berikutnya ya, yang mungkin ada dijawab sama siapa? Selina ya. Siapa aja? Boleh. Oh, sama Selina, oke. Nah, ini bagaimana peran orang tua terhadap remaja? Terima kasih atau tidak, kita ambil intinya saja. Sebetulnya peran orang tua terhadap remaja tadi sudah disampaikan sama pria. Cuma kita ada kesalahan satu biasanya yang dilakukan ibu kepada remaja, namanya iMessage. Kalau dalam 1001 cara kemarin itu iMessage. Apa itu? Kenapa dikatakan iMessage? Ibu lebih cenderung memperfokus ke perasaannya sendiri. Iya betul. Jadi tidak ke pikiran pendengar. Pikiran pendengar itu anak ya. Contoh, saya punya anak remaja datang futsal. Kakak, kenapa sih jam segini baru pulang? Nah itu kenapa? Karena mewakili perasaan saya. Gitu. Kalau menurut anak gimana? Kalau menurut anak kan bukan gitu. Kenapa sih kita marah-marah? Nah, saya habis futsal, dia menerimanya saya marah ke anak. Padahal perasaan ibu yang disampaikan itu bukan seperti itu. Saya khawatir dari jam 5 sore sudah sampai jam 7 malam, ini anak belum pulang kemana? Nah itu kesalahan. Kenapa remaja tidak mau curhat ke ibunya? Karena salah dalam menyampaikan apa yang dirasakan kita kepada remaja dengan cara mereka menerima iMessage itu kebanyakan ya. Seperti itu ya Bu ya. Terus saya karena punya anak remaja jadi seperti itu. Terus kita tentang remaja
untuk saat ini peran ibu dalam pengasuhan remaja kita fokuskan ke kemandiriannya. Apa arti sejati dari kemandirian? Arti sejati kemandirian pertama, dia harus bangkit dari kegagalan. Karena kalau tidak bangkit, untuk memulainya lagi, remaja itu kan jarak rentang waktunya lama ya. Pasti kegagalan itu tidak sekali. Jarang yang mencapai sukses di usia remaja. Kadang mencapai sukses itu sampai usia 30, 35, 40. Nah, sedangkan remaja dari usia 12, 24, 25 itu kan masih termasuk remaja. Nah, itu yang sukses. Nah, arti kemandirian yang sejati bagi remaja pertama bangkit dari kegagalan. Kedua, mengelola emosi. Kenapa? Belum stabil, karena kalau misalkan ada rasa yang tidak suka, dia suka langsung mengungkapkannya, meledak-ledak gitu kan. Kalau kita sebagai orang tua ya seperti itu, yang menerima atau apa. Nah, kalau misalkan orang tuanya yang tidak paham tentang pola asuh anak yang kata Papa tadi disampaikan, malah jadi perang. Orang tuanya menerimanya tidak bisa gitu kan. Nah, anaknya meledak-ledak. Nah, itu yang biasanya antara pola asuh orang tua dengan remaja, peran orang tua. Ya. Ya, tentu kita ini ada kolaborasi antara sosialisasi satu cara komunikasi orang tua dengan remaja di kelompok pembina yang salah kita, yaitu PKR dan IR ya. Ini yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, tentu ini yang perlu diwaspadai orang-orang tua dan orang-orang tua betul-betul memahami semua ya, hati-hati verifikasi anak ya, buka handphone ya, yang dirahasiakan itu bukan situ mukanya, tapi pemahaman terhadap persekusi tadi yang disampaikan oleh kami ini yang perlu diantisipasi ya. Nah, insya Allah mungkin nanti sosialisasinya kita akan lakukan di kelompok PKR yang 9 kelompok di Kecamatan Gunung Puri ini ya, dan 7 PKR yang ada di Kecamatan Gunung Puri ini melalui kita rekan-rekan baik PKB, TPD, Pos KB ya, PKK ya, semua unsur institusi yang kita punya di Kecamatan Gunung Puri ya, termasuk nanti di Ibu Moteka ya, apapun benderanya ya yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan masyarakat baik Moteka, PPG, PKK ya, PLKP, kita akan kolaborasi di Kecamatan Gunung Puri. Itu referensi yang dapat saya sampaikan. Rekan-rekan di sini jangan lupa ya, tonton terus obrolan asik santai di channel DP2KB P3A official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel DP2KB P3A official. Jangan lupa ya, tetap berencana itu